الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga dengan dua nikmat ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita layak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat masjid, salat subuh Masjid Ainul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini bahkan subuh ini insyaallah sembari kita menunggu Tuan Guru kita, Tuan Guru Maliki Sami'un MC masih dalam perjalanan. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah melancarkan perjalanan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ingin koreksi sedikit itu tentang yang tadi. Insyaallah, alhamdulillah tadi malam kita sudah rembuk dengan tim IKD Lombok Tengah. Kita masih mau minta atau mau kunjungan dulu ke Ustadz kita yang sudah dulu pernah memberikan amanah kita. Ustadz Andar ada? Ustadz Iskandar Muda OTW. Oh ya, ada ya, sama Ustadz Sarjan dan lainnya. Insyaallah kita tadi malam sudah musyawarah. Nanti yang akan melanjutkan estafeta dakwah yang di IKD Lombok Tengah, tadi Ustadz kita yang jadi imam, saya kenalkan. Ustadz, tangan saya takut supaya bisa dikenal oleh jamaah kita. Di sini Ustadz, beliau ini kakak saya ya, kakak ideologis. Beliau dari sini Ustaz. Jadi supaya nanti kalau IKD jadi beliau insyaallah ya. Jadi nanti yang akan melanjutkan untuk jadi ketua IKD Lombok Tengah. Jadi tadi malam kita rembuk Ustadz Ahmad Usman MA. Beliau alhamdulillah sudah pulang, sudah lama merantau di Qatar. Di Qatar sudah kurang lebih 14 tahun jadi imam di situ, ya dai di situ, dan alhamdulillah sekarang sudah balik ke Lombok. Oh, sudah balik. Iya, beliau saat ini sedang buka pondok pesantren Al Utsmani, fokus di Al-Quran dan bahasa. Iya, jadi mohon doa. Di Jelantik, rumahnya di Jelantik. Istrinya asal dari Kediri saja. Lelidi. Insyaallah nanti beliau yang akan memimpin dan masih tetap saya di sekretaris. Mungkin abadan ya selanjutnya. Karena apalah nggak sah sholatnya, katanya nggak sah sholat kalau ada air, ya nggak boleh tayamum kalau ada air. Dalam ilmu fikihnya, qawaid fikihnya itu nggak boleh tayamum kalau ada air.
Nah beliau airnya, kalau saya debunya, jadi nggak bisa saya jadi ketua lagi. Jadi udah ada beliau kan yang akan mulai. Bukan lalat lagi. Lalat pun tidak. Bukan lalat. Apalah. Khair. Dan insya Allah mungkin saya ini pengantar sedikit saja sebagai taujihatnya. Nanti beliau yang akan banyak mengisinya. Atau mungkin nanti akan lanjutkan. Ikhwafillah, ada satu kaidah yang yang disukai, ada 4 yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un sunanun minal mursalin. Ada 4 yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada para anbiya'nya, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-haya. Al-haya yaitu rasa malu. Alhamdulillah tadi malam sudah disampaikan oleh tuan guru kita rasa malu. Rasa malu ditekankan tadi malam adalah rasa malu yang dibolehkan adalah malu dalam berbuat maksiat. Begitu. Malu dalam berbuat maksiat. Yang kedua yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang suka menggunakan pengharum, pewangi. Ya. Apalagi seperti mabit ini ya kan. Ini pakai pewangi. Orang yang suka pakai wangian itu sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangi. Ya. Wangi badannya. Ya, kalau secara filosofisnya bagus akhlaknya. Ya, karena apalah artinya sesuatu yang harum tapi tidak dicerminkan dengan adab atau akhlaknya. Maka salah satu ciri umat Islam dari beberapa yang ada dalam Al-Quran itu mereka memiliki adab yang baik, ya, akhlak yang bagus. Karena inilah yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak. Jadi mudah-mudahan dengan judul yang bagus ini ya, tidak ada judulnya tapi kepanjangannya ya. Dalam membina iman dan ketakwaan kita memilih menjadi orang-orang yang layak dan mampu mencerminkan kewangian dalam sekitar kita. Yang ketiga yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arba'un sunanun minal mursalin yaitu siwak. Nah, siwak membersihkan atau siwak sikat gigi kalau bahasa kita nih. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang disukai oleh Rasulullah arba'un sunanun minal mursalin. Yang keempat ini adalah an-nikah. Ya, an-nikah yaitu nikah. An-nikah. Ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Tuan guru kita sudah datang. Masya Allah, pas kali ini ya materinya an-nikah. Nah, nanti beliau yang akan melanjutkan, Ustaz Suparman yang akan jadi moderator atau langsung? Oh enggak, langsung. Belum sampai akarnya ini, baru ngomongnya doang. Nah, ya. Mohon jamaah merapat yang di belakang, silakan. Jamaah yang masih di belakang, yang masih di belakang bisa merapat lagi ya, karena materinya ini sudah dihangatkan. Jadi mana Ustaz Suparman, mana Ustaz Suparman? Ya. Oh ada, beliau di sini Ustaz. Maaf Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah. Alhamdulillah tuan guru kita sudah hadir. Jadi itu hanya ya apa istilahnya ya, pembukaan aja. Sepenuhnya saya kembalikan ke Ustaz Subhan yang memberikan ke saya tadi. Mohon maaf ada 4 tadi, semoga bisa bermanfaat ya. Yang pertama tadi adalah ya, yang kedua wangi-wangian, ketiga siwak, keempat kurang kompak, yang keempat menikah. Masya Allah. Oh gitu.
paling disukai itu. Gitu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesimpulan Ustaz Suparman tadi empat-empatnya nikah. Alhamdulillah kita ucapkan selamat kepada masyarakat kita yang bisa mengusir. Dari tadi yang dibahas dari sudah dulu, insyaallah beliau pada pagi hari ini akan memberikan pencerahan rupiah kepada kita terkait dengan tema yang sudah disampaikan. Apa itu? Temanya nikah ya? Ya, kepada Bang Guru, kita simak bersama dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan sekalian, azakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu ikut juga ada? Ada. Oh itu ya. Makanya tidak dilanjutkan tadi tentang nikah itu udah berani. Karena ada ibu-ibu. Itu Ustaz ya? Enggak ya lain. Alhamdulillah pagi ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa senyum. Ya, Pak Isya masih bisa senyum. Alhamdulillah dalam semua situasi dan kondisi kita harus bisa senyum. Ya, bicara nikah senyum, takut nikah juga senyum. Diizinkan oleh istri juga senyum, tidak diizinkan oleh istri pun juga senyum. Semua situasi harus bisa senyum. Orang Arab mengatakan begini, idza ra'aita man tuhibbuhu fabtasim fa innahu yash'uru bi hubbika. Kalau kau ketemu sama orang yang kau cintai, senyumlah agar supaya dia merasa bahwa kau betul-betul mencintai dia. Kita nanti kalau ketemu sama orang yang kita cintai, sama ikhwan kita, senyum. Yang kedua, wa idza ra'aita aduwaka fabtasim fa innahu yash'uru bi quwwatika. Kalau kau ketemu dengan musuhmu sekalipun, senyum saja. Karena sesungguhnya dia akan merasa bahwa kau masih memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Yang ketiga, wa idza ra'aita man tarakaka fabtasim fa innahu yash'uru bin nadam. Kalau kau ketemu sama orang yang meninggalkanmu, tidak mau menikah denganmu, contohnya salah satunya, kalau kau ketemu dengan orang yang meninggalkanmu, tidak suka, tidak reda kepadamu, tidak mau bersahabat denganmu, fabtasim, maka senyumlah. Kenapa? Fa innahu yash'uru bin nadam. Dia akan pasti merasakan penyesalan. Aku tinggalkan saja masih bisa senyum, apalagi aku bersamanya, kan begitu ya. Itu yang nomor 3. Iya. Nah, terakhir kata orang Arab, wa idza ra'aita man lam ta'rif fabtasim fa innaka sata'khudhu ajraka. Kalau kau ketemu dengan orang yang kau tidak kenal sekalipun, senyum aja. Dengan itulah kau akan mendapatkan pahala darinya. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa senyum, insyaallah.
Ya, ini rupanya kita kurang senyum ini, kepada istri aja susah senyum. Makanya tidak mau istri itu nanti kalau dengan orang lain tidak bisa senyum lagi, tambah lagi tidak bisa senyum gitu. Jadi kalau selalu senyum sama istri, insya Allah. Jadi suamiku ini kalau hanya senyum sama aku sedikit pahalanya. Harus aku carikan orang yang bisa disenyumi. Saya dapat gitu sebetulnya. Ya, Ustaz. Bahagia Pak Subhan ini. Bisa. Iya kan. Ikhwan dan akhwat azakumullah, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kita masih bisa senyum. Sementara saudara kita sudah ada yang tidak bisa senyum. Di rumah sakit mereka berbaring tidak bisa senyum. Ya. Mereka gelisah, mereka dalam kondisi susah, tapi kita alhamdulillah masih kita bisa melakukan kebaikan walaupun sekecil kebaikan yang bisa kita lakukan. Pagi ini saya diminta untuk menyampaikan apa Subhan materinya, singkat atau sakit hati. Taib, ya waskalian azumallah. Kalau bicara tentang hati ini sangat penting sekali. Karena antum dikasih nikah atau tidak itu tergantung hati masalahnya. Nah itu. Jadi kalau sekarang bicara hati berarti terlambat pasti. Pantas belum gitu ya. Iya. Pantas belum. Tapi insya Allah terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Iwas kan Allah, hati ini merupakan sesuatu yang memiliki amal. Ya, di samping anggota badan kita ini bisa beramal, hati kita pun juga bisa beramal. Ya, sehingga ada namanya amalul qulub namanya. Amal-amal hati. Ya, amal hati itu ada 12. Amal-amal hati itu ada 12. Yang amal hati ini Allah itu yang akan berpengaruh pada amal apa namanya? Amal jawarih kita. Jadi kalau jawarih kita ini kurang amal berarti hatinya juga kurang amal. Begitu. Jadi kalau tampilannya orang itu kurang maka itu kembali kepada hatinya, gitu ya. Kurang senyum, itu hatinya yang bermasalah. Kurang bersahabat, berarti hatinya bermasalah, gitu kan? Kurang rajin, itu hatinya bermasalah. Ya, likonya kurang rajin, ngajinya kurang rajin, itu hatinya bermasalah. Kalau duduk di belakang aja, itu hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah, gitu ya. Jadi semua masalah luar itu karena hatinya. Kurang istri kata beliau ini itu karena hatinya. Nah ini beliau yang mengatakan begitu. Berarti dia dirinya gitu. Karenanya orang Arab mengatakan begini ya. Dan ini menjadi apa namanya tema nasihat antar para ulama. Jadi mereka saling menasihat itu kalimatnya sedikit gitu ya. Kalau kita kan nggak jadi ulama jadi kalimatnya banyak aja. Jadi para ulama itu kalau nasihat itu kalimat sedikit. Ada 3 itu kalimat yang menjadi tema nasihat antar para ulama. Pertama dia mengatakan begini. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah, itu pertama. Yang kedua kalimatnya man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang ketiga nasihatnya mengatakan man amila li akhiratihi kafallahu ma'unata dunya. Ketiga. Pertama
Jadi kalau ulama itu saling menasihat, kalimat sedikit aja, sedikit. Dan mereka paham dengan sedikit itu. Begitu. Sama dengan halnya 2 kalimat syahadat itu kan kalimat sedikit tuh. Ya, tapi maknanya luar biasa dan bisa merubah kehidupan, kan begitu. Makanya salah satu yang menjadikan kenapa 2 kalimat syahadat itu menjadi sesuatu yang dahsyat, karena dia itu asasul inqilab, kan pernah mungkin antum mendapatkan materi kayak begitu kan, karena dia merupakan dasar dari sebuah perubahan besar. Nah, kalimatnya pertama apa? Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyat. Siapa saja yang memperbaiki rahasianya gitu ya, dalamnya maksudnya, memperbaiki hatinya, pikirannya, perasaannya. Allah katakan, dia mengatakan apa? Aslahallahu alaniyat. Allah akan perbaiki tampilannya. Jadi kalau diperbaiki dalamnya, tampilannya itu Allah punya apa namanya? Punya kuasa untuk merubahnya, untuk memperbaiki tampilannya. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang bi anfusihim itu diri, yang ini di dalam ini. Dalam ini harus diperbaiki betul-betul. Agar supaya tampilan kita ini Allah perbaiki. Ya. Ada orang yang tampilannya enggak menarik ya. Enggak menarik tampilannya gitu. Ya, dimarahi terus sama istrinya, tampilannya menarik, iya kan? Pulang aja sudah diangkatkan dia batik lapak sama istri. Kenapa? Padahal dia ganteng tapi nggak suka istrinya gitu. Kenapa? Tampilannya. Apa persoalannya? Ya hatinya, dalamnya itu. Ya. Makanya kata orang Arab apa? Al-qalbu 'alal qalbi dalil. Kalau sudah hatinya aja cocok gitu ya. Hati si asibi, suami istri cocok, ya Allah, apapun beres. Cuma persoalannya kadang-kadang hatinya ini berbeda. Suami oke, istri nggak oke. Nah ini nggak ada bisa dilakukan kalau seperti itu. Tapi coba kalau suami oke, istri oke. Tambah lagi kalau suami nggak oke, istri nggak oke, Anda semakin jauh gitu. Iya. Tapi kalau dua-duanya ini oke, karena tadi itu aslahallahu ala niyatu, Allah perbaiki tampilannya. Iya. Nah kita semuanya jadi dai. Kalau kita mendakwahi orang nih, hatinya harus diperbaiki. Motivasinya itu apa? Nah ini persoalannya. Karena banyak orang yang motivasinya itu duniawi. Kalau motivasinya duniawi ya tampilannya itu tidak seperti yang punya motivasi ukhrawi. Jadi gitu ya. Insyaallah nanti antum dalam aktivitas dakwah itu pasti akan merasakan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihatnya antara mereka, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ayat kedua. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, dia perbaiki sholatnya, diperbaiki tilawahnya, perbaiki gitu ya, ma'rifatnya dia perbaiki, semua hubungan antara dia dengan Allah dia perbaiki. Apa katanya? Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan memperbaiki hubungan antara dia dengan orang. Makanya para ulama-ulama dulu, para duat dulu itu malamnya itu kerjaannya apa? Memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Sehingga siangnya, gitu ya. Sehingga siangnya, masya Allah, menjadi orang yang diharapkan kehadirannya. Itu. Kenapa? Karena hubungan antara dia dengan Allah itu beres. Nah kita ini kadang-kadang hubungan antara kita dengan Allah itu yang kurang beres. Ya, itu yang kurang beres. Coba tilawah kita seberapa, ya kan? Sholat kita khusyuk apa enggak? Itu keyakinan kita kepada Allah itu gimana? Mantap apa enggak? Salah satu contohnya, Allah itu berikan seberapa yang kita berikan, kan begitu ya? Allah akan berikan seberapa yang kita berikan, kan gitu.
Kalau kita memberikan segala-galanya, Allah berikan segala-galanya. Gitu. Kan orang-orang dulu kayak begitu memahaminya. Makanya kalau diberi infak itu tidak tanggung-tanggung. Kalau aku keluarkan 1.000, Allah berikan berapa? 700.000. Minimal 700.000. Nah, gitu kan? Kalau aku keluarkan 1 juta, berapa Allah kasih? 700 juta. Kan gitu ya? Kita sekarang ini masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Iya kan? Ini Allah loh yang apa namanya? Yang berjanji bukan orang. Kalau orang bisa yukhliful mi'ad, tapi Allah innallaha la yukhliful. Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Itulah yang membuat kita ini kadang-kadang berat. Mau pergi ngaji berat, mau beramal berat. Tadi tuh senyum aja berat. Kenapa kurang yakin? Kalau orang-orang terdahulu tuh yakin 1.000 dia keluarkan, 700.000 dia pasti dapatkan. Gitu dia. Cuma 700.000 dari Allah tuh tidak kelihatan. Itu persoalannya. Karena ini dari Allah tidak kelihatan. Coba kalau dikelihatan, siapa saja berinfak pagi ini 1.000 Allah ganti 700.000. Pagi ini 1.000 keluar 700.000 plek langsung. Antum mungkin seberapa uang di kantong pasti keluar. Bahkan pulang dia sekarang ini. Pulang dia ngambil berapa dia ada di rumah, dikeluarkan semuanya. Kenapa? Tadi dijanji oleh Allah 700 kali lipat. Tapi buktinya kita dalam kehidupan kita itu beratnya. Ya kan? Berat. Apalagi lebih banyak lagi kita keluarkan berat. Padahal lebih banyak lagi kita keluarkan, lebih banyak Allah berikan. Kan begitu dia kan? Kenapa? Kembalinya kepada kurang yakin. Kurang yakin. Begitu. Makanya kata orang Arab, hendaklah apa yang ada di tangan Allah jauh lebih kau yakini daripada apa yang ada di tanganmu gitu. Tapi relasi kehidupan kita gimana? Sebaliknya kan? Apa yang ada di tangan kita lebih kita yakini daripada apa yang ada di tangan Allah. Gitu. Nih, kalau orang Arab ya, orang Arab nih, makanya Allah lipatkan terus harta bendanya banyak. Kenapa? Karena orang Arab itu biasanya tuh kalau beramal, berinfak, sedekah itu luar biasa. Tanya yang pernah pergi haji itu orang Arab kalau namanya berinfak, sedekah itu luar biasa. Satu mobil makanan sedekah itu, kita pernah nggak satu mobil sedekah? Iya kan? Orang Arab itu sedekahnya luar biasa. Makanya Allah lipat ganda. Lah kita ini kikir, makanya begini. Jangankan kasih orang, kasih istri aja mikir-mikir. Makanya dia tidak mau kasih antum nikah lagi. Kenapa? Sama aku aja. Hanya seorang diri aja pelitnya. Apalagi dengan orang. Nggak akan bakalan dikasih aku. Itu pikiran dia. Coba antum kasih. Ya Allah, luar biasa. Jadi kalau istri tidak ngasih itu jangan salahkan istri. Salahkan diri sendiri yang pelit. Kikir. Gitu. Gitu ya. Nah, yang ketiga kata orang Arab, man 'amila li akhiratihi kafallahu ma'unata dunia. Barang siapa yang bekerja untuk akhiratnya, Allah cukupkan kebutuhan dunianya. Nah, ini penting nih. Makanya kenapa kita begini? Karena kita bekerja ini kadang-kadang motivasi kita yang salah. Coba kalau ada pembagian hadiah, rajin ngaji. Kalau udah ada pembagian hadiah, nggak ada ngaji. Itu dia persoalannya. Ya. Nah, oleh karena itu, Allah, ini persoalan hati ini sangat-sangat penting. Makanya tadi itu ada berapa itu? Ada 12 ya. Amalul qulub itu ada 12. Pertama, ikhlas, tafakkur, taqwa, tawakal, khauf, roja, ridho, syukur, sabar, muhasabah, mahabbah, wara'. Ada 12. Ini amal hati. Ada kitabnya nih kalau antum mau ini lebih luas lagi, tulis saja di HP-nya, di download aja. Amalul qulub, terus PDF gitu keluar tuh kitabnya. Ya. Tapi pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa
Indonesia. A'malul qulub, PDF gak keluar lah itu. Itu amal qulub, amal hati. Nah, ikhwas sekalian azakumullah. Ini baru pembukaannya yang mukadimahnya tentang materinya. Materi tentang hati ini, kenapa bicara tentang hati ini sangat penting. Nah itu ya, kenapa kita harus bicara tentang hati, kenapa tidak yang lainnya aja gitu ya. Atau juga hati ini nggak kelihatan, justru karena tidak kelihatan tuh harus ya diperhatikan. Biasanya yang tidak kelihatan tuh dari perhatikan, padahal itu penentu. Nggak hadir ditanyain. Kenapa? Nggak hadir ditanyain. Iya. Yang nggak hadir pasti ditanya. Oh iya, kalau yang hadir udah jelas, yang tidak hadir gitu ya. Artinya yang tidak kelihatan ini penentu sekali hati tadi itu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa ala wahyal qalbu. Ibu sekalian asmullah, ada beberapa alasan ya. Kenapa hati ini penting untuk dibicarakan? Nah, ada beberapa hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala amara bi tathhiril qalbi wa tanqiyatihi wa tazkiyatihi. Ya. Bal ja'ala Allah Subhanahu wa taala min ghayatir risal Muhammadiyah tazkiyatun nas. Itu yang pertama. Ini alasannya kenapa hati itu sangat penting, jauh lebih penting daripada jasad kita. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensucikan hati. Ya. Allah menyuruh kita untuk mensucikan hati, membersihkannya. Bahkan itulah yang menjadi ghayatul risalah al-Muhammadiyah. Itulah menjadi apa ya? Menjadi tujuan dari risalah Rasulullah SAW untuk mensucikan hati. Sebelum mengajar dia ilmu, sebelum yang lainnya, sucikan hatinya dulu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Apa katanya? Walladzi, surat Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, sebelum apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Sebelum taklim mereka ilmu dan itu kitab, itu lebih utama untuk mentazkiyah. Jadi Rasulullah diutus itu untuk tazkiyah. Gitu. Makanya saudaraku rahimakumullah, akhlak itu tampilan dari dalam kan begitu. Tampilan dari dalam. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini sebetulnya awalnya dari tampilan dalamnya. Gitu. Orang berakhlak baik itu tampilan dari dalamnya. Itu. Kalau orang senyum, tampilan dari, kan begitu kata orang. Itu tampilan dari hati. Gitu kan? Nah, ikhwas sekalian Allah. Jadi pertama adalah karena Allah menyuruh Rasulullah SAW mengutus beliau, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, dalam rangka untuk mentazkiyah mereka, mentazkiyah hati maksudnya. Iya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam ayat yang mengatakan wa thiyabaka fatahhir, itu beliau mengatakan apa? Jumhurul mufassirin minas salaf wa min ba'dihim ala anna al-murad bi thiyab huna al-qalb. Bahkan ini dimasukkan dengan wa thiyabaka fatahhir itu adalah hati maksudnya, bukan pakaian ini. Bukan pakaian itu. Tapi hati, wa thiyabaka fatahhir. Ya, pakaianmu maka sucikanlah, artinya apa? Hatimu maksudnya. Karena seringkali Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kalimat-kalimat kiasan. Kalimat-kalimat kiasan. Ya, contohnya apa? Apa tanya? Walibasut taqwa. Kan? Walibasut taqwa. Justru takwa itu dikatakan apa? Libas, pakaian.
Karena orang itu kalau sudah takwanya mantap, luarnya itu sudah beres, gitu maksudnya. Cuma kadang-kadang ada orang mengatakan, walaupun aku berpakaian begini, yang penting dalam. Itu bohong itu. Itu bohong itu. Iya. Kalau dalamnya beres, pasti luarnya beres. Kalau luarnya nggak beres, ya dalamnya. Gitu ya, dalamnya bermasalah. Gitu. Oleh karena itu, Allah, ini persoalan hati ini yang para ulama-ulama terdahulu itu lebih utama untuk dia perbaiki hati itu. Ya, karena merujuk kepada sabda Rasulullah tadi itu, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasad. Kalau dia baik, hati itu semuanya jadi baik. Tapi kalau dia tidak baik, semuanya menjadi tidak baik. Itu yang pertama. Jadi alasannya, ya hati ini paling pertama untuk diperhatikan. Yang kedua, atharu hadzal qalbi hayatil insan fa wal muwajjihu wal mukhattitu. Jadi hati ini dalam kehidupan manusia itu dia menjadi muwajjihnya. Ya, dia yang menjadi muwajjihnya wal mukhattit. Jadi dialah yang merekayasa, itu dia. Ya, itu. Hati itu. Dialah yang mentaktit. Apa itu taktit itu bahasa kita? Merencanakan. Dialah yang menjadi perencananya dia. Hati ini perencananya dia. Semua ini akan bekerja sesuai dengan ini, sesuai dengan perintah hatinya. Gitu kan? Sesuai dengan perintah hatinya. Ya, kalau hatinya merintah dia ke timur, pasti ke timur. Kalau hati dia perintah dia ke barat, pasti ke barat. Gitu dia. Jadi hatinya. Ya. Wal mukhattit apa katanya? Wal a'dha wal jawarih tunaffidh. Nah, sementara anggota badan kita ini jadi pelaksananya. Hati kita menjadi panglimanya lah kalau kita bahasakan. Hati ini menjadi panglima. Jadi anggota badan kita ini menjadi pelaksananya. Anggota badan kita ini akan melaksanakan sesuai dengan perintah panglimanya. Kalau panglimanya baik, maka perintahnya menjadi baik. Gitu. Pelaksanaannya juga menjadi baik. Gitu. Tapi kalau panglimanya yang bobrok, ke bawahnya juga begitu. Ya sama halnya dengan pemerintahan, ya kalau pemerintahannya baik, ya perintahnya akan menjadi baik. Nanti dilaksanakan juga dengan cara baik. Tapi kalau pemerintahnya tidak baik, ya perintahnya juga menjadi tidak baik. Tidak mungkin. Ada nggak contohnya ini? Kalau orang merampok, pasti yang jadi pimpinannya tidak mungkin ustadz, ya kan? Kalau ustadz nanti jadi pemimpinnya, tidak mungkin dia ngerampok kan? Ya, ngaji dulu kan gitu jadinya kan? Iya kan? Pasti yang jadi pemimpinnya itu adalah perampok juga yang sudah kelas kakap. Kan gitu dia. Jadi kalau pemimpin perampok ini perampok loh, tepat dia itu. Perintahnya juga sesuai dengan keinginannya. Lalu kemudian pelaksanaannya ya seperti perintah itu. Kan begitu dia. Iya kan? Nah kalau ustadz nanti pimpinannya perampok, gimana? Iya kan? Lah, berarti. Nah oleh karena itu, Allah, hati dalam jasad kita ini persis seperti itu. Seperti seorang panglima terhadap pasukannya. Jadi pasukan ini akan melaksanakan sesuai dengan perintah panglimanya. Itu yang nomor 2. Nomor 3. Nah, asbab al-jawariyah lil hadits an hadza al-mawdu' ghaflat katsir minan nas an qulub. Nah, ini yang nomor 3. Yang nomor 3 karena memang hati ini karena dia tidak kelihatan sehingga banyak orang melalaikan hati itu. Sehingga harus betul-betul kita ini selalu kembali kepada perbaikan hati. Setiap saat perbaiki hati. Dari pagi sampai sore itu perbaiki hati gitu. Makanya kenapa kalau kita setiap sholat itu
Tidakkah sekali kita berniat pagi aja kan gitu ya? Nanti siang, sore, malam tidak usah gitu. Tapi setiap kali kita beramal kita perbaiki gitu, kita perbarui. Kenapa? Karena memang hati ini harus terus-terusan diingatkan. Ya, karena dia tidak kelihatan sehingga apa? Lupa kita ini perhatikan. Karena kita lupa perhatikan, maka dia pekerjaannya banyak dilupakan. Padahal pekerjaannya tadi berapa? 12 pekerjaan yang harus dia laksanakan oleh hati itu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 nih. Anna katsiran min muskilat bainan nas wa bil akhas baina du'at ya sababu amradun ta'taril qulub. Nah ini kebanyakan dari persoalan yang timbul dalam hubungan misalnya antar kita, hubungan suami istri, hubungan antar sesama kita, itu kebanyakan ditimbulkan oleh penyakit yang ada dalam hati. Itu. Semakin penyakit itu ada dalam hati kita, semakin berat penyakit itu, semakin kita bermasalah. Gitu. Orang kalau hatinya bersih gitu ya, maka ini contohnya kalau saya contohkan dalam rumah tangga. Kalau suami hatinya bersih, istri hatinya bersih, gitu ya, dia akan menilai pasangannya dengan sangat-sangat objektif. Gitu. Tapi kalau sakit hatinya, gitu ya, itu yang akan menjadikan ada uang abang sayang, tidak ada uang bisa nyawanya melayang. Kenapa? Karena tadi itu hati. Tapi kalau hatinya itu baik, bagus, sehingga ada timbul sifat qanaah misalnya. Ya Allah, bayangkan saja kalau kita punya pasangan sama-sama qanaah, luar biasa. Tapi kalau dua-duanya punya penyakit hati, ya Allah, suami bilang, "Dek, hari ini aku ziarah kemana? Ziarah ke bapak." "Tidak usah ziarah ke bapak." "Ngapain ziarah ke bapak? Dia pun juga tidak pernah ziarahi kita." Tuh. Kenapa? Sakit hati. Tapi coba kalau dua-duanya hatinya itu bersih. "Dek, aku ziarah ke siapa? Ke rumah bapak. Apa yang kau bawa? Uang. Berapa? 1 juta. Jangan 1 juta. 10 juta bawakan. Aku punya 1 juta. Lah aku punya ini. Kau ambil aja 9 juta supaya jadi 10 juta. Kasih dia. Orang tua udah capek, udah lelah." Itu kan. Kenapa? Karena hatinya. Tapi coba kalau rusak hatinya, nggak akan bakalan begitu. Mau kemana? Mau ke rumah bapak. Bawa apa? Uang. Berapa? 100.000. Terlalu banyak 100.000. Kasih 10.000 aja. Makanya ini suami istri sama-sama harus memperbaiki hati. Nah, kalau sudah hati ini sama-sama baik, ya Allah, apapun yang kita rencanakan itu beres dia. Sebesar apapun persoalan, semuanya jadi senyum jadinya gitu. Suami senyum, istri juga senyum. Ada uang senyum, gak ada uang masih bisa senyum. Bahkan tidak ada uang, senyumnya lebih lebar daripada punya uang banyak. Gitu jadinya. Gitu. Tapi karena persoalan hati, ya tadi itu, jangankan punya uang, atau jangankan tidak punya uang saja susah untuk dia situ. Gitu. Ya itu beberapa hal yang sekali Allah menjadikan persoalan ini harus betul-betul banyak kita bicarakan. Ya. Nah hati ini Allah diuji oleh Allah. Ya, hati ini dalam beberapa hal. Pertama adalah waktu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ hati kita diuji. Ibadah dalam hati yang luas tentunya. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja. Ya, semua amal yang dibingkai dengan kecintaan Allah itulah amal ibadah. Itulah ibadah kepada Allah. Ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang paling pahit sampai yang paling manis.
Ya, ketika itu dicintai oleh Allah Subhanahu, itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari senyum sampai perang itu. Ya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah, itu kan faktor hati yang sangat menentukan. Dan disitulah ujiannya yang sangat berat. Bersedekah, ujiannya berat. Ya. Kemudian apa lagi? Ya memang sedekah ini itu yang sangat-sangat kelihatan beratnya, itu biasanya begitu ya. Kalau yang lainnya tidak terlalu kelihatan, tapi kalau yang mengeluarkan dunia ini yang sangat-sangat terasa beratnya. Makanya kenapa orang meninggal dunia itu di situ dia terasa gitu. Sampai-sampai Allah mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, apa katanya? Fa asaddaq. Ya Allah, kalau seandainya kau udurkan kematianku sedikit aja, maka aku akan bersedekah. Dia tidak mengatakan aku sholat, aku puasa, aku bersedekah. Karena kata ulama, ketika orang sakaratul maut itu di situ dia diperlihatkan. Perlihatkan apa? Pahala dari sedekahnya. Pahala dari sedekah itu. Makanya banyak-banyak bersedekahlah. Kan tidak harus bersedekah kepada jauh ya, bersedekah kepada istri, anak, paling dekat lah, saudara. Makanya orang dalam hadis mengatakan apa? Ibda biman ta'ulu. Mulai dengan orang menjadi tanggungan, ya istri kita. Makanya sekarang kalau pulang itu harus sebelum sampai di rumah tuh beli hadiah ke apa? Ke istri itu loh. Beli hadiah. Seminggu berapa kali kita kasih hadiah sama istri? Lah kalau Pak Paman jangan dihitung lah. Jangan dihitung, ini belum. Iya, kalau dia ya hadiah untuk orang lain lah kan gitu. Ya istri berikan hadiah. Kalau pulang itu belikan apa makanan kayak apa, ini kadang-kadang Masya Allah. Sampai di rumah ngamuk-ngamuk, udah ada makanan pada di sendiri udah lewat. Ya di tempat-tempat orang jual makanan tuh dilewat aja ada pernah beli. Sampai di rumah ngamuk-ngamuk, ya Allah. Itu coba. Ya, kalau mau pulang beli makanan untuk istri kan gitu. Di rumah pun juga kasih istri itu hadiah sering-sering, banyak-banyak. Hadiah yang maknanya luas. Yang disenangi oleh istri apa? Itu ya hadiahnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang filnya al-ilmu wal hirsu ala ta'allum. Nah ini itu diuji juga tuh. Hati kita di situ. Ketika kita cari ilmu, ketika kita mengajar, proses belajar mengajar, itu tidak sedikit orang itu bisa sombong gitu ya. Bisa sombong, angkuh, takabur gitu ya. Ketika dia punya ilmu banyak, ya Allah jalannya udah begini, dulu begini, sekarang udah begini. Nah, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan kan, barang siapa yang belajar semata-mata untuk dia berdebat dengan orang, gitu kan? Ada hadisnya. Dia tidak akan pernah mendapatkan bau surga. Baunya aja gak dapat, apalagi masuk surga. Kok semuanya ada batas ini? Waktunya udah habis. Udah. Enggak, saya sih paham saya. Kalau itu begini berarti udah ya, paham saya udah ceramah dari dulu, paham saya. Kalau sudah mulai orang begini makanya penelitiannya orang itu sanggup dengar itu maksimal tuh 20 menit. Ya konsentrasinya itu bisa 20 menit. Setelah itu ya udah pikir macam-macam dia. Itu ya. Yang kenapa? Mikir istri. Iya. Syukur kalau antum mikirin saya beli hadiah pakai apa, itu syukurlah itu ya. Itu yang nomor 2 ya. Jadi ibadah pertama diuji itu hati itu. Yang kedua kaitannya dengan ilmu, mengajar, belajar. Kemudian yang ketiga ad-da'wah wal amal. Ini dakwah. Ya. Tidak sedikit orang
Ya apa nih kadang-kadang dalam dakwah ini, ya Allah, ada orang selesai ceramahin nanya dia, gimana ceramah saya tadi itu? Ya Allah, mana ceramah saya tadi? Diuji, apalagi dikasih amplop, diuji, gak sabar untuk melihat berapa isinya di dalam gitu. Ada itu begitu selesai ceramah itu nih, tebel amplopnya itu, bayangannya dah banyak udah dapatnya, nggak sabar nih masuk, nggak mau kencing, nggak mau cari toilet dia, iya kan? Ada kamar kecil ya, ada Pak Ustadz itu, langsung masuk, langsung dikunci, bukan mau kencing ya, langsung buka, bukti dibuka ribuan nih, ya pasal tebel itu ya. Kalau 100 ribu ribuan di sini 100 lembar kan jadinya kan. Tapi itu masih syukurlah, daripada begitu dibuka isinya apa, isinya enggak itu listrik itu. Ya tagihan listrik isinya. Baik. Tiga dakwah ya. Yang 4, ketika orang ada terjadi khilaf dan jidal, ketika orang berbeda pendapat satu sama lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Imam Syafi'i mengatakan, aku berharap kebenaran itu ada di lidah orang, bukan ada di lidahku, kata beliau. Sebab kalau kebenaran itu ada di lidah orang, gampang aku untuk mengikutinya. Tapi kalau kebenaran itu ada di lidahku, sulit orang untuk mengikutinya. Sampai begitu. Ya. Kalau kita beda. Pokoknya dari awal belum berdebat, pokoknya aku menang. Jangan. Nah kita ini alhamdulillah yang diajar dari dulu gitu kan. Iya. Daripada kita debat-debat kayak tadi, itu udah laksanakan aja debat. Apakah poligami itu halal, haram, makruh, mubah? Tidak usah diperdebatkan ya. Kerjakan aja. Gitu. Kalau berdebat akan selesai. Kan gitu. Kerjakan aja. Suparman misalnya mau nikah sama si A, si B, udah laksanakan aja. Iya, dapat janda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang dapat janda, nanti dapat gadis kan, yang kedua gadis, 3 gadis, nggak apa-apa. Awalnya janda. Itu ini mikir. Janda gadis, janda gadis, janda gadis, janda gadis, janda gadis. Ulang lagi. Janda gadis, janda gadis, janda janda. Jangan begitu. Udah laksanakan aja. Pokoknya soleh-solehah ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kiamat sudah dekat. Apa lagi? Ar-riyasah wal manasib, ini. Ya, ketika orang punya pangkat dan jabatan diuji itu. Pangkat jabatan. Ya kan? Jadi sebelum antum jadi anggota dewan tuh perbaiki dulu hatinya. Supaya jangan nanti begitu jadi anggota dewan, ya Allah, sudah tidak mau lagi ngomong sama orang. Ketika dulu ya Allah kepengen dia disuruh ngomong dengan orang gitu. Tapi begitu jadi, ya Allah. Jangan. Betul-betul ini perbaiki ini. Hati ini diuji ketika orang mendapatkan pangkat jabatan. Begitu. Sebelum jadi anggota dewan, sebelum jadi pejabat, gitu ya, diperbaiki. Gitu. Hati ini diperhatikan. Karena disitulah orang itu diuji, ya. Kalau mau jadi kan janjinya banyak, itu janjinya. Tidak ada yang tidak bisa pokoknya sampai mau bikin apa? Bisa nggak bikin langit satu langit? Oh bisa, bikin langit satu langit. Bisa, pokoknya jadi. Bisa apa aja bisa. Itu kan. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian yang terakhir adalah an-nasab wal hasab. Ini orang kalau sudah punya punya gelar gitu. Gelar, apalagi gelar dari masyarakat, jadi tuan guru ya, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalagi punya gelar misalnya profesor, dokter apa sih segala macam. Ya Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Apalagi kita ini kadang-kadang ya gelar itu sangat-sangat dilihat oleh orang. Kan gitu ya. Makanya Rasulullah itu hanya gelarnya Rasul. Abu Bakar apa gelarnya? Haji pun juga enggak pernah ada tuh. Abu Bakar itu Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Usman, Loh kita ini ya Allah, gelarnya itu sangat ini kan. Tapi ada ceritanya itu, nggak tahu di Lombok Tengah apa di Timur terjadi. Ada orang mau bersila ini, ya kata dia, kata orang tuanya, nah bersila kamu punya paman, kamu punya paman sana, pergi nih bersila. Kebetulan pamannya di tengah sawah lagi ini. Lagi nenggala dia. Orang nenggala kan dah pakai kan. Assalamualaikum Pak Kakek. Dia bilang, lah apa orang Mak Kakek saya ini sudah haji. Langsung dilepas itu anunya. Tenggala dilepas langsung pergi ke rumahnya kan. Langsung pasang topinya, langsung pasang sorbannya. Baru dia, aku sudah haji. Tidak tahu dia jadi haji. Iya kan. Baik. Atau sudah lelah? Nih lelahnya nih. Lelah berangan ini atau bagaimana? Masih ya? Masih. Apa penyebabnya orang itu memiliki amradul qulub? Nah ini. Apa ya penyebabnya? Penyebabnya itu kurang lebih sekitar 11 ya. Nah, pertama adalah jahal. Kejahilan. Makanya harus banyak-banyak belajar. Kejahilan. Orang kalau sudah jahil itu ya Allah. Ya, orang pinternya jahil juga kan begitu. Bisa orang pinter jahil. Makanya Abu Jahal itu zaman jahilah dulu itu bukan orang jahil ini, enggak, orang cerdas-cerdas pinter. Kalau perang aja mereka punya strategi yang luar biasa. Tapi dinamakan oleh Allah apa? Jahiliyah. Kenapa? Karena dia tidak mampu memahami di balik yang real ini, gitu ya. Tidak mampu memahami di balik yang kelihatan ini. Makanya namanya jahiliyah. Nah kita ini Allah itu harus mampu kita memahami di balik yang kelihatan, material yang kelihatan ini. Itu yang harus lebih paham kita daripada yang ini, gitu, yang kelihatan ini. Kalau yang kelihatan ini dia akan hancur berantakan, harta benda semuanya akan hancur berantakan. Tapi di balik itu, nah ini ya, di balik kehidupan ini ada kehidupan. Nah, itu yang harus betul-betul kita pahami, bagaimana perjalanan nanti masuk kubur bagaimana gitu ya. Itu kalau orang jahil terhadap di balik material itu yang luar biasa. Jahil. Ya. Setelah aku mati jadi apa? Ya kan? Kalau dalam kubur kadang-kadang ada siksa kubur. Kok orang tadi mati kemudian dia padahal dia peminum, penjudi gitu ya. Begitu dibongkar kuburnya tidak apa-apa. Tidak mampu memahami di balik itu. Orang kalau sudah mampu memahami di balik kehidupan yang real ini, itu luar biasa. Kata ulama, orang itu sebelum masuk surga sudah dia merasakan surga itu. Iya. Walaupun kelihatan mungkin kehidupan yang apa ya, susah gitu ya, tapi dia akan menikmati. Bahkan orang kadang-kadang menikmati sakit. Nah, coba atau bayangkan. Menikmati sakit. Ada enggak itu? Menikmati ketidakberadaannya. Sampai-sampai ada kalimatnya yang agak ini ya. Menikmati kemiskinan tuh. Ada nggak orang bisa begitu? Kita ini kan kalau dapat uang baru alhamdulillah, kalau nggak dapat uang iya kan gitu di masalahnya kan ya. Kalau kita dapatkan sesuai apa yang kita inginkan, nah itu baru begini. Tapi kalau kita ini mendapatkan berbeda dengan apa yang kita inginkan, nah bermasalah. Makanya kata orang soleh dulu begini, dibilang oleh orang soleh yang hatinya tentunya baik, bagus. Apa kata dia?
Kalau aku mendapatkan apa yang aku inginkan, gitu ya. Kalau aku dapatkan apa yang aku inginkan, aku bahagia. Tapi hanya sekali. Tapi kalau aku mendapatkan sesuatu yang aku tidak inginkan dan itulah ketentuan Allah, aku bahagia 10 kali. Bahasanya begitu. Kalau aku mohon kepada Allah supaya Allah memberikan aku misalnya harta benda, aku ingin misalnya bulan ini aku punya rumah mewah, Allah berikan, aku bahagia tapi sekali. Tapi kita mohon kepada ya Allah, berikanlah aku ini rumah mewah, Allah tidak berikan, aku bahagia 10 kali. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu? Sulit kan dibayangkan kan? Tapi kalau orang-orang terdahulu kayak begitu dia. Kenapa? Ditanya. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena kalau aku mohon kepada Allah, Allah berikan, itu kan keinginanku. Tapi kalau aku mohon kepada Allah, Allah tidak berikan, itu kan keinginan Allah. Aku lebih bahagia keinginan Allah terjadi daripada keinginanku. Begitu dia. Kalau kita kan kebaliknya ya. Iya kan? Kalau kita mohon kepada ya Allah berikan kepada aku rumah, ketika Allah berikan aku bahagianya luar biasa. Tapi ketika Allah tidak memberikan, waduh, stres. Orang terdahulu nggak seperti itu. Itu. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita, ikhwas sekali Allah, udah terima aja. Terima saja. Ya, Parman. Terima aja. Walaupun misalnya janda 5 kali Allah berikan, udah misalnya. Terima saja. Itu pemberian Allah itu. Lebih bahagia gitu. Daripada kadang-kadang kita ini kan jadi tolok ukurnya apa? Mata kita. Mata kita jadi ukurannya kadang-kadang. Iya. Setan iblis itu kan. Iya kan? Wah, ini yang cocok ini. Beli bin ganggas black genghis kan gitu ya. Ah, ini cocok sudah. Ya? Iya. Iya, pokoknya antum semua lah itu. Gitu. Jadi pertama kejahilan, yang kedua adalah al-fitan. Nah, ini fitnah. Iwaskan Allah kadang-kadang hati kita ini karena fitnah dunia ini terutama, atau fitnah pangkat jabatan kadang-kadang. Iya kan? Begitu belum jadi anggota dewan rajin ngaji. Begitu tidak jadi anggota dewan berhenti ngaji. Fitnah. Ya. Dari dulu dia ngaji nggak jadi. Ngaji terus dari dulu sampai sekarang ngaji nggak jadi. Orang lain yang baru kemarin ngaji udah jadi pun. Ini fitnah, ujian. Ya Allah. Padahal dulu dia ini di sekolah, di mudu, tapi jadi nih. Saya ranking 1 nggak jadi. Hati-hati, fitnah. Kadang-kadang membuat hati kita ini punya penyakit. Iya. Allahu Akbar. Apalagi? Nah, syubhat. Sekarang ini syubhat. Ya Allah. Kata orang, kalau orang masa saya sedikit aja nggak boleh gitu, bahasanya kan gitu. Orang korupsi 10 miliar, masa saya cuma 100 juta nggak boleh? Syubhat. Ya Allah. Ya. Hati-hati Allah dalam kehidupan dunia ini. Seperti kata orang ahli hikmah, dunia ini itu seperti rumah punya 2 pintu. Masuk pintu pertama, keluar dari pintu kedua. Itulah dunia. Itulah pangkat dan jabatan. Tidak ada orang selamanya di situ. Orang susah tidak ada orang selamanya susah. Dari lahir dia susah sampai mati ada tuh. Begitu juga orang bahagia, begitu dia lahir ketawa sampai akhir nggak ada tuh.
Semuanya itu berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Nah, ini yang harus diperteguh, diwaskan Allah. Motivasi kita ngaji apa segala macam ini, motivasinya harus perbaiki. Jangan motivasinya itu supaya nanti saya diangkat jadi anggota dewan yang gitu-gitu. Ya Allah, itu dunia semuanya. Ya, jangan. Itu. Karena di antara kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Siapa yang jadi, siapa enggak itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau saya ditentukan mau jadi nggak jadi gitu. Saya ditentukan dari dulu saya mau jadi nggak jadi. Kayak orang taik drosi itu apa? Orang juragan itu sudah sedikit dong jatuh lagi kayak begitu. Ya memang begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima saja. Itu aja. Ya, karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dan gitu ya. Ya. Insyaallah dengan kita ngaji, ya Allah, hati ini kalau sudah bersih, bagus, pikiran kita, ilmu sudah, ya Allah, hidup ini insyaallah gampang. Tidak ada yang sulit. Cuma kita yang bikin sulit gitu loh. Iya, kita bikin sulit. Sama dengan persoalan. Kalau kita mau bikin persoalan dia gampang. Iya kan? Sekarang aja samping kiri kanan ada mau tinju ya bermasalah. Iya. Bermasalah. Kalau mau bikin masalah di rumah bang, nanti sampai di rumah langsung sama istri, tempeleng istri, bermasalah. Ya, ada sedikit kita bikin jadi besar, jadi benar besar. Ada yang besar kita bikin jadi kecil-kecil juga itu. Gitu. Ya. Apalagi antar kita nih, antar suami istri, antar ikhwah, antar saudara. Ya Allah, ya kadang-kadang kalau bermuamalah maliyah kadang-kadang di situ berat. Ini harganya berapa ya? Harga ikhwah nanti lama-lama hilang ya Allah. Ya Rabbi ya Karim. Banyak sekali ya Mas. Ini aklul haram nih. Masih banyak kan? Ini sampai sore ini masih banyak. Tapi saya kira, ya saya paham lah, antum punya istri, saya juga punya istri ya. Tapi saya pun juga banyak dari antum tidak kayak begitulah. Antum cuma satu aja susah. Apalagi banyak, makanya Allah berikan cuma satu. Saya kira itu saja ya Mas. Allah. Jadi mudah-mudahan ada berkahnya insya Allah. Mudah-mudahan intinya ya perhatikan hati, ya perbaiki hati. Amal-amal hati harus betul-betul gitu ya. Kita perhatikan, kita pelajari, kita baca, pelajari, kita amalkan. Ya, bagaimana tadi itu ikhlasan kita bagaimana, ketakwaan kita bagaimana, muhasabah kita bagaimana, rojanya kita bagaimana, kaumnya dan seterusnya. 12 amal hati ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kalau sudah amal hati ini sudah lengkap, insya Allah tampilan kita keluarnya insya Allah mudah-mudahan. Adapun tentang dunia Allah sudah tentukan. Dunia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu itu yang menjadi ukuran. Ngaji ukurannya dunia. Nanti lama-lama sholat ukurannya dunia. Ya, khusyuk atau tidak ukurannya dunia. Ada uang khusyuk dia. Ada uang nah, itu. Tapi bisa nggak ada uang khusyuk itu? Nah, itu dia persoalan. Semakin banyak uang semakin tak khusyuk jadinya kan begitu. Semakin banyak uang semakin tak khusyuk. Semakin banyak karunia semakin tak khusyuk. Nah, ini berat ini ya. Tapi kalau ini insya Allah bagus hati kita insya Allah. Miskin oke. Ahlan wa sahlan. Kaya oke juga. Kan gitu ya. Makanya al-ukala dan terakhir saya sampaikan. Kata Imam Syafi'i itu al-ukala'u arba'. Orang berakal itu ada 4. Ada 4. Ya, ada 4 orang berakal. Pertama, kata Imam Syafi'i, man tarokat dunia qabla an tatrukahuha. Pertama, orang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Orang berakal, orang cerdas itu begitu. Meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Maksudnya apa? Bukan maksudnya nggak berusaha, enggak. Maksudnya
Meninggalkan dunia itu ketika dunia itu menghalangi dia untuk takarub kepada Allah, gitu, tinggalkan. Itu maksudnya. Meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Bukan berarti tak berusaha, enggak. Berusaha silakan. Ya kan? Sampai-sampai kata orang soleh dulu kan begitu ya. Apa katanya? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya. Gitu. Bekerja untuk dunia silakan. Tapi ketika dunia itu ada, jangan sampai di hati, ini bahaya. Karena hati ini punya amal sendiri tadi itu. Sampai di mana? Sampai di tangan. Kalau dia menghalangi, udah lepas saja. Itu berakal. Yang kedua, apa katanya? Orang berakal itu adalah man bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Orang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Bangun kubur kita supaya kubur kita menjadi taman dari taman. Taman itu sekarang kita membangunnya dengan apa? Dengan amal ibadah kepada Allah, dengan amal soleh. Ya kita kerja dakwah segala macam ini nih, amal-amal untuk membangun kuburan kita. Nah yang ketiga, man arda rabbahu qabla an yalqa. Orang yang menjadikan Rabbnya ridha kepadanya sebelum dia bertemu dengan Rabbnya. Karena kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, ya Allah, dunia ini tidak ada artinya semuanya. Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, kan begitu ya. Kalau kita sudah mendapatkan cinta dan ridha Allah, dunia ini tidak ada artinya, ibu sekalian. Pangkat jabatan ini tidak ada artinya semuanya. Kalau kita sudah mendapatkan ridha dan cinta Allah, kan begitu kata orang Arab. Idza niltu minkal huda fal kullu ghaidun. Kalau aku mendapatkan cintamu ya Allah, semuanya itu remeh, tidak ada artinya bagiku. Sebab apa? Fama fawqa turabi turabu. Apa yang ada di atas tanah ini hakikatnya tanah semuanya. Sekarang kita duduk di sini, ganteng-ganteng, kan? Ganteng-ganteng, cakep-cakep. 50 tahun yang akan datang, Allah, kita semua sudah tidak ada. Kembali ke situ. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha, kembali ke tanah. Itu. Nah, yang terakhir, orang yang berakal itu katanya man barra walidayhi qabla an yufariqah. Orang berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebelum orang tuanya itu meninggalkan dia. Makanya bahagialah kita yang masih punya orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, ya, agar supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian semua, saya kira itu saja. Ya, kalau antum mau baca lebih luas lagi ya banyak nih. Ini kalau antum buka di Google aja banyak toh, tinggal antum aja. Tapi bahasa Arab kebanyakan. Iya, makanya harus antum belajar bahasa Arab lah supaya bisa bahasa Arab. Kan tinggal sedikit ya. Kalau sudah sholat kan sudah bisa kan, waktu sholat kan bisa bahasa Arab. Tinggal di luar sholat gitu aja. Iya. Iya, kalau sholat itu semuanya kita sudah bisa rata-rata. Bisa bahasa Arab. Tinggal di luar sholat bagaimana bisa berbahasa Arab, insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kerahan yang begitu luar biasa. Fenomena foto yang 4 pangan 4 dengan 1 itu jauh beda dari ini. Oleh tadi 4 oleh anggota guru juga 4. Karena 4 itu adalah optimisme. Tapi kita kalau ini lebih begini Ustaz. Ternyata ini adalah realita. Kalau ini optimisme, ini adalah realita. Oh gitu. Hebat. Dari kaderisasi apa? Langsung ditutup. Baik. Kegelisahan kita dari Tuan Guru karena pada pagi hari ini kita ada gabungan kegiatan dengan ibu-ibu istri itu di lapangan DPRD. Wah, luar biasa. Jam 7 tadi janjinya, makanya kita. Oh iya. Afwan. Sudah sampai sebetulnya di situ. Pas sudah jam 7 kan? Iya. Pas jam 7 ini. Sambil bawa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita
dapatkan dari tadi malam terkait dengan tadi malam kita sudah mendapatkan berbagai macam penyakit hati dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan berbagai macam obatnya. Jadi untuk menutup pada pagi ini kegiatan kita sebelum ke lapangan kita bertemu dengan pasangan dan anak istri tersebut. Jadi kami mohon kepada yang baru menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا كل ما أعطيتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا دعاء إلا استجبته ولا مجاهدا في سبيلك لإعلاء كلمتك إلا نصرته فإنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسر يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا حسنا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل جميع أعمالنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Mewakili panitia sudah terregistrasi, kami ucapkan terima kasih yang sebelumnya sebagai bertanya kepada Pak Ustaz bersedianya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.